aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya. Kabaratna Pro 4.
Indonesia Tengah. Saribata Malabiriku kata Balak Lompoa berarti rumah besar. Rumah ini adalah istana yang menjadi tempat tinggal Raja Goa. Situs seluas 3 hektar ini dibangun tahun 1936 oleh Raja Goa ke-35 I Mangi Daeng Matutu Karaeng Bontonompo yang bergelar Sultan Muhammad Tahir Muhyiddin. Kini bangunan ini dibangun sebagai museum. Di bagian belakang istana terdapat tembok batu alam yang tebal dengan pintu kayu yang lebar dan kokoh. Di bagian depan terdapat pagar permanen yang rendah dan halaman yang terbuka. Demikian kabar Radna Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di kabar Radna berikutnya. Demikian kabar Ratna Pro 4. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Siap-siap makan pagi semua. Jam 4 selesai nak. Lagi. Kok sampai jam 15 menit. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat malam bergedi mana saja berada. Kita bersama di pagi hari ini di acara Barik Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Senang sekali saya Yanti menemani kebersamaan kita pagi hari ini yang pastinya juga menemani sahabat budaya di acara Barik Basa seperti biasa. Dan pagi ini pula di hari Rabu saya menemani sahabat budaya dengan informasi. Mau kasih tahu Ki dulu saat ini sudah pukul 7:10 waktu Indonesia Tengah. Yang mau berangkat kerja segera Miki berangkat kerja. Apalagi kalau rumahnya jauh ya. Pastinya juga pagi ini harus dengan rutinitas yang sudah dipikirkan di rumah apa mau kerja hari ini. Biasanya agak buru-buru ya, hati-hati di jalan. Perhatikan rambu-rambu lalu lintas yang ada. Dan juga sahabat budaya, pastikan Anda yang menggunakan kendaraan roda 4 menggunakan safety belt dan juga yang roda 2 dikaitkan helmnya begitu. Jadi pagi-pagi itu memang sudah standby dengan segala sesuatu yang ingin direncanakan begitu ya. Ya pasti di akhirnya nanti semoga semuanya berjalan dengan lancar, amin. Pagi ini saya akan menghadirkan informasi terkait pesan orang tua dulu. Nah juga
pagi ini pula saya akan mengingatkan lagi untuk sahabat budaya yang belum sarapan pagi, silakan ke sarapan pagi. Yang mungkin tidak sarapan, ya minum air putih yang banyak ya, supaya kesehatan kita tetap terjaga walaupun tidak mengisi perut yang kosong, tapi tetap minum air yang cukup untuk membuat tubuh kita tetap fit ya. Baik sahabat budaya di mana saja berada, saya akan menghadirkan informasi sesaat lagi, tapi mau Kak kasih dengar Ki dulu sebuah kelong berikut ini. Jangan lupa untuk deringkan teleponnya sebentar di 0811 492 50. Bediku marilah engkau kareban
niat ruas salakna kejujuran. Ia mintu punna tenan kulle nu gaukang tiak mako akan-akanai. Punna tenan nu kulle sare contoh tiak mako amarentai mangiri taua. Ada 2 alasan kejujuran itu. Jika kamu tidak bisa lakukan, jangan kamu berbicara. Kalau tidak kamu bisa kasih contoh yang baik, jangan kamu memerintah kepada orang. Maknanya, menjadi pangkal kejujuran ialah jangan kamu ucapkan sesuatu kalau tak sanggup melaksanakannya. Jangan memerintah sesuatu kalau kamu tidak sanggup memberi contoh sebelum orang lain melakukannya. Ya sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama pagi hari ini dengan informasi yang kami hadirkan untuk kita semua dari pesan orang tua dulu. Ini salah satu pesan orang tua dulu sahabat budaya sebagai bekal untuk kita saat ini, dan ini satu pesan tentang etos kerja berkaitan dengan warta pagi yang sempat kami hadirkan di pagi hari ini. Ada informasi mengenai SLBN 1 Parepare siap menghadirkan anak didik yang mandiri di tengah-tengah masyarakat serta mampu bersaing di dunia usaha. Kepala UPT SLBN 1 Parepare Faisal Syarif mengatakan upaya yang dilakukan salah satunya memperbanyak jenis pendidikan keterampilan, diantaranya tata boga, tata rias, kewirausahaan di bidang kerajinan tangan, seni tari, dan berbagai pendidikan keterampilan lainnya. Ya, dan pagi hari ini sahabat budaya terkait dengan hal tersebut kita akan bicara tentang pesan orang tua dulu di suku Bugis atau papaseng di suku Bugis mengenai nilai etos kerja. Ada pesan orang tua dulu mengatakan bahwa resopa temangingi nama lomo nalete pamase dewata, yang artinya ada juga resopa ni tunulu masero naletei pamase dewata, yang artinya hanya bekerja yang tekun sering menjadi titian rahmat ilahi. Maksudnya seperti itu ya sahabat budaya. Di sini juga dikatakan bahwa tadi reso patemangingin almalomo naletei pamase dewatai. Mengatakan bahwa kalau kita itu harus bekerja keras, karena kalau kita bekerja keras, maksud saya kalau kita bekerja keras pastinya kita akan mendapatkan rahmat ilahi. Jadi sahabat budaya di sini pesan orang tua dulu, walaupun ya mohon maaf di pagi hari ini itu di Pro 1 mengangkat tentang bagaimana siswa difabel itu diajarkan untuk mandiri, baik itu keterampilan diantaranya tata boga, tata rias, dan kewirausahaan di bidang kerajinan tangan.
Banyak sekali contoh-contoh sahabat budaya kalau dilihat di masyarakat bahwa memang para difabel itu tidak mau ketinggalan dengan kita yang normal. Mereka juga ingin berusaha, dan siswa di Parepare ini juga dididik untuk mandiri di tengah masyarakat. Silakan yang mau bergabung. Sedari tadi ini saya baca kabarnya tadi ya, terus belum, saya baru buka acara Bari Basa, ada yang menelpon, boleh langsung menelpon. Silakan bergabung di 08 11 400 92 50. Sembari kita menanti untuk menelpon di 08 11 400 92 50 untuk berpartisipasi di acara kita Etos Kerja, yang intinya di pesan orang tua Bugis dulu ini mengatakan bahwa harus kita giat bekerja dan pantang menyerah pastinya. Kita dengarkan dulu sebuah kelong Iko Tea Idi Tea.
Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah. Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya. Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain. Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita. Permainan tradisional Nusantara. Meong-meongan merupakan permainan tradisional Bali yang umum dimainkan oleh sekelompok anak, satu orang sebagai meong atau kucing, dan satu orang lagi sebagai bikul atau tikus. Sisanya membuat lingkaran sebagai benteng untuk melindungi bikul yang berada di dalam dari si kucing yang ada di luar lingkaran. Mereka yang membuat lingkaran kemudian menyanyi lagu meong-meong. Setelah sampai pada lirik "Juk meong, juk bikul", pemeran meong harus menangkap bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka bikul akan menjadi meong dan pemain lainnya akan menjadi bikul secara bergantian. Lestarikan permainan tradisional. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Ya, sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Bari Bahasa, selamat pagi. Oh, gimana deh? Oke deh. Saya di 0811 409 250 ya, sahabat budaya. Silakan di nomor tersebut. Kalau di nomor yang lain saya tidak bisa terima. Silakan di 0811 409 250. Oke, baiklah. Ini berpindah telepon ya. Kita coba terima dulu ya. Assalamualaikum, Bari Bahasa, selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Amran. Iya, betul sekali, dan tenet. Orang Bugis ini pasti tahu itu pesan orang tua dulu, etos kerja. Iya. Orang Bugis toh pasti punya papaseng toriolo atau di suku Bugis itu tentang etos kerja yang mengajarkan kita untuk rajin bekerja. Mungkin yang di Pro 1 membahas bahwa anak-anak difabel yang ada di SLBN 1 Parepare itu diajarkan, walaupun mereka punya kekurangan, tapi mereka diajarkan untuk membuat keterampilannya, baik itu kerajinan tangan dan lain sebagainya. Nah, ini kan pesan orang tua dulu juga, yang ajarkan jangan menyerah walaupun kita punya kekurangan. Silakan, Iya, Opo karena Amran. itu papas yang orang tua dulu kita sampai sekarang masih diterapkan, khususnya di sekitar Makassar ya. Bugis ini, Bugis. Iya, Bugis. Salah Ki. Iya, betul-betul. Misalnya khususnya di Kabupaten Waja juga di sini orang tua dulu dentene mengatakan reso patamang ini na malomo na lete dewata. Iya, artinya artinya itu rajin bekerja, artinya Tuhan akan mengabulkan kerja Anda, begitu. Iya, betul, dirahmati ya. Iya, betul. Artinya sampai sekarang tuh masih diterapkan itu, khususnya orang Bugis bilang reso patamangingi na malomo na letei dewata, begitu.
Ya, artinya pokoknya banyak pesan-pesan orang tua dulu ya. Iya. Artinya mengatakan pokoknya saya lupa dan banyak sekali papa-papa orang tua dulu, apalagi ini kan saudara kita ini yang menyandang stabilitas ini, tetap artinya jangan menyerah, karena artinya semuanya ada jalan untuk mandiri menurut saya. Apabila ada kemauan, ada jalan. Itu menurut saya. Yang penting artinya giat untuk melakukan pekerjaan, karena sekarang kan banyak teman-teman saya katanya dibimbing terapi ada memang ahlinya, dia disekolahkan untuk terapi itu kan mendapatkan juga namanya uang walaupun tidak seberapa, tapi itu kan bermanfaat. Ya, selain menolong seseorang, begitu juga dapat juga acuan, dapat uang juga walaupun tidak seberapa. Karena saya kan sering diterapi juga sama teman-teman stabilitas ini, yang tunanetra ini, tapi artinya sangat bermanfaat. Bermanfaat juga karena memang katanya dibimbing dengan ahlinya, disekolahkan, bahkan ada yang ahli dari kedokteran yang membimbing mereka. Sehingga artinya walaupun misalnya biayanya cuma 50.000 1 jam, tapi setengah mati kasih yang kita berbantu baru di terapi, kita punya punggung kesiang kaki, jadi semua itu saya rasa itu sangat bagus, karena memang kalau saya sudah di terapi itu dengan semua saya punya badan, bahkan saya kuat lagi kerja di terapi oleh teman-teman saudara kita yang tunanetra ini. Stabilitas sangat ini bermanfaat bagi saya, saya begitu. Dan apalagi kan banyak kegiatan-kegiatan misalnya bikin-bikin ya misalnya keterampilan kerajingan tangan lah. Iya, benar. Iya, kerja tangan misalnya bikin-bikin pot bunga, asbak. Itu kan bisa bermanfaat, bisa dijual kembali, yang membutuhkan begitu. Jadi saya rasa ini pemerintah harus betul-betul mendukung stabilitas ini, saudara-saudara kita yang kebutuhan yang khusus tidak maksimal harus didukung oleh pemerintah juga, dan menurut saya ya, supaya ada pekerjaan lebih bermanfaat bagi mereka untuk kebutuhan keluarganya, kebutuhan dirinya sendiri juga. Itu menurut saya. Ya, makasih dan lanjut tugas. Oke, terima kasih Abu Amran. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abu Amran sudah bergabung pagi hari ini. Memang kalau pesan orang tua dulu ya, punya etos kerja, harus rajin bekerja, dan kalau rajin bekerja apalagi di jalan yang baik dan benar, pasti dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pesan orang tua dulu. Baik, kita coba lagi ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa Dentek nih. Iya, Bunda. Apa kabar, Bunda? Kabar baik, alhamdulillah. Iya, Bunda, kalau kita bicara difabel, nih pastinya juga kita di suku Bugis itu mengajarkan punya etos kerja, walaupun ya mungkin punya kekurangan, tapi ya dengan kekurangan itu bisa diajarkan dan mereka menjadi bisa begitu. Silakan, Bunda. Iya, namun sebelumnya saya lengkapi dulu kalimat tadi yang disampaikan oleh Pak Amran. Mohon maaf ya, tentang apa tadi, Repo patemangingi nama malomo nalitei pamase nadewatai. Jadi dia tidak sebutkan tadi pamase, jadi lain lagi artinya. Iya, oke. Kan tadi cuma sebut reso patemangingi nama lomo nalitei dewatai. Iya, dewatai. Iya, betul. Tidak lengkapi dengan pamasena dewatai, padahal kata-kata pamasena itu sangat bermakna ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dirahmati, betul. Menyebut
harus dilengkapi kan, berarti supaya lebih lengkap lagi, lebih bermakna lagi. Saya mohon maaf ya Puan Amran ya, pada kita aja. Pasti dia mengerti lah. Terima Puan Amran tuh orangnya legowo. Iya. Iya. Oke. Pembela kecamatan. Jadi kita tahu bahwa memang penyandang disabilitas itu sebenarnya kemampuannya banyak. Kalau kita lihat di televisi kan, kalau kita waduh, dia ternyata tidak bisa melihat tapi dia mampu melakukan sesuatu karena keinginannya itu besar itu Mbak Ati. Mbak Ati. Keinginannya itu yang kuat. Bagaimana cara agar ada prestasinya? Jadi kita hanya mengharapkan belas kasihan, kan begitu. Jadi kalau misalnya dia jalan keluar ke sana, kan biasa ada kan yang bimbing dia, ada yang pegang dia. Jangan hanya meminta, ya. Jangan hanya mengharapkan belas kasihan. Alangkah baiknya kalau kita berprestasi dengan pekerjaan hasil buat tangan kita sendiri. Kalau misalnya kita jual, kalau di luar itu hanya misalnya ya cuma 5.000, tapi karena penyandang disabilitas ini punya karya, bisa saja itu harganya dinaikkan 2 kali lipat, 3 kali lipat, karena ada rasa belas kasihan dari sesama. Yang disampaikan tadi Puan Amran bahwa membuat pot bunga, itu. Jadi apa saja itu yang mampu dilakukan. Kalau kita tonton di televisi kita bisa heran. Kasihan ya penyandang disabilitas, dia cuma duduk, nggak bisa nggak kayak yang sempurna, misalnya masih punya kaki, ada kan yang satu kakinya dengan tongkat sebelah, tapi toh mampu mengerjakan karena keinginan yang besar itu dentek nih. Jadi dia kerjakan apa yang dia mampu, apa yang dia sanggupi. Saya kira penyandang disabilitas ini kan mampu berbuat. Yang penting pemerintah menyiapkan wadah, menyiapkan tempat di mana ini kemudian dipanggillah disabilitas itu, apa kemampuanmu, kau bisa kerja apa, kan begitu. Jadi kalau mereka misalnya ada yang belum dipahami betul, akhirnya dia setelah dia ke tempat itu, akhirnya dia latihan, akhirnya dia bisa. Jadi tidak berarti bahwa penyandang disabilitas itu tidak punya kemampuan, sebenarnya ada kemampuannya, cuma ya itu tadi belum ada wadah di mana dia harus berkarya. Seperti itu denteknya ya. Iya Bunda, oke Bunda. Kita persilakan ke pendengar berikutnya. Bagaimana tanggapannya? Iya Bunda, makasih. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Sofi sudah bergabung di pagi hari ini, dan kita masih bicara terkait dengan para penyandang disabilitas yang juga diajarkan untuk berkarya, berwirausaha, membuat hasil-hasil tangan yang bisa bermanfaat dan bisa tentunya ini dijual begitu ya, menjadi satu kreativitas bagi mereka sendiri. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Iya loh, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Iya, oke. Siapa ini orangnya? Ya. Siapa ini orangnya? Dari Amir. Oh, Amir di mana Amir? Ya. Amir di mana? Di Bali. Oke deh. Komentar dulu tentang difabel, Jonong. Iya. Difabel kan itu teman-teman yang punya kekurangan ya, keterbatasan baik fisik atau sebagainya. Kalau sebenarnya kalau untuk anunya
pemerintah sudah banyak membuka, cuma mungkin ada juga memang yang gengsi ya, atau yang malas memang. Iya. Ya kan? Seperti pelatihan, pemerintah banyak buka. Iya. Dipijit, apa sebagainya. Cuma mungkin ada memang malas, dia cuma cari gampangnya. Iya. Itu. Pak Umar dulu kan, dia di sekolah kan itu deh, ya kan di pelatihan. Iya, Pak Umar disekolahkan, betul. Iya banyak. Ini disekolahkan banyak pelatihan. Sekarang mereka bisa buka kerja sendiri. Iya. Tapi banyak juga memang, sebagian besar juga memang artinya malas. Dia mau cari kampanye mengemis apa dan sebagainya. Itu. Bukan pemerintah kurang perhatian, ada. Cuma mereka juga memang sebagian besar tidak memanfaatkan itu. Yang lebih suka di jalan atau apa dan sebagainya, ya kan seperti itu. Jadi tergantung dari keluarga lah, atau dari mereka di masing-masing motivasi bagaimana motivasinya. Apakah dia hanya mau mengharapkan hanya belas kasihan seseorang, atau dia ingin bekerja untuk menghasilkan. Seperti itu. Kita sudah banyak dari dulu kok, sudah banyak membuka pelatihan. Tapi jadi tadi, apakah kurang informasi atau memang karena faktor itu tadi, kemalasan, ya kan? Malas, oke. Ya, mungkin karena ini aja kita ini kekurangan begini ya. Mungkin tidak mungkin lah atau apa itu, ya kan seperti itu. Tergantung juga dari keluarga sebenarnya, apakah dia mampu memotivasi atau tidak. Pasti itu memberikan semangat. Oh pasti bisa lah. Dan banyak sekarang itu saudara-saudara kita yang difabel itu, artinya bisa berkarya, ya kan? Apakah dari segi musik, ya kan? Dari segi musik itu banyak penyanyi-penyanyi yang kita kenal seperti Ati Rama, ya kan? Banyak yang ikut seperti TV swasta itu kan banyak. Jadi tergantung motivasi mereka. Kalau walaupun sebenarnya ada dari dari pemerintah, dari diri kita sendiri sebenarnya, dari dalam diri mereka sendiri. Motivasi itu tadi Reso Tombangi melakukan dari TI masa dewasa. Seperti itu. Jadi kalau banyak juga orang berpikir karena saya punya keterbatasan, ya lebih biasa begini, misalnya mengamen atau mengemis, ya kan? Kita lebih cepat menghasilkan. Ya banyak kan orang mau instan. Dia tidak mau berproses. Karena proses itu kan butuh waktu, ya kan? Dan ada juga yang mereka ini instan. Mau seketika mau mendapatkan hasil seperti itu. Sekarang tinggal mereka saudara-saudara kita yang difabel, apakah mau memanfaatkan kesempatan yang ada dan diberikan oleh pemerintah atau tidak. Seperti itu. Dan kepada juga memang pemerintah jangan bosan-bosannya untuk mensosialisasikan ketika ada kegiatan-kegiatan seperti itu, ya kan? Supaya ini informasi sampai kepada mereka. Sampai ke pelosok desa lah. Kalau perlu pemerintah membuka pelatihan-pelatihan apa khususnya bagi mereka sampai tingkat kecamatan atau kelurahan, ya kan? Sehingga orang-orang yang punya keterbatasan di daerah itu bisa tercover semua. Jangan hanya dipusatkan misalnya di Kota Makassar atau di kota kabupaten lah. Jadi bagaimana informasinya mau sampai, mereka tidak tahu itu. Oh, ternyata ada seperti ini. Pelatihan seperti ini ya. Iya, pelatihan seperti ini. Mungkin bukan pelatihan hanya sekedar mungkin ada pelatihan untuk musik misalnya, ya kan? Kan masing-masing punya kelebihan. Mungkin ini misalnya yang satu di musik misalnya, ya kan? Maka kalau ada mereka untuk pelatihan untuk itu. Kan banyak seperti itu. Masing-masing punya kelebihan. Belajar di mana ini, atau yang ini. Ada loh yang seperti yang disabilitas itu yang bisa servis televisi, servis radio. Servis HP. Banyak ya. Banyak. Jadi tergantung bagaimana kita mengerahkannya sesuai dengan kemampuan mereka yang mereka miliki. Seperti itu. Baiklah. Jadi saudara memang dari seperti ini itu bukan sekarang hanya pada saudara itu, tapi semua itu berlaku untuk semua.
Oke. Tapi sekarang itu ada juga begini, bukan Resa Temangini ya. Magaya Temangini malomo na lete indra dan wajah. Jangan tabe jangan diartikan tabe jangan diartikan. Akhirnya ngutang kemana-mana yang tidak bisa dibayar. Jangan diartikan, ya. Okay. Iya, begitu. Magaya Temangini malomo na lete indra dan wajah. Jangan deh ya. Jangan ya deh ya. Nanti Anda lempar batu kembali batu ke Anda gitu ya. Jangan ya deh ya. Jangan. Gitu. Jangan misalkan itu. Ya, oke. Itu wajarnya tuh. Iya. Kalau memang sudah hitam ya hitam saja. Stop. Selesaikan sampai di sini. Terima kasih, Nah. Hitam tapi manis. Daripada putih tapi racikan. Itu. Sudah. Itu lagu musik itu. Magaya tapi mukanya putih, lehernya hitam. Itu ada lagu Nakamase. Ada tuh. Dia waktu zaman now. Ada itu. Jadi itulah artinya apa yang kita bahas ini mudah-mudahan bagi motivasi bagi kita semua, bukan hanya pada saudara kita yang difabel ya. Tapi untuk kita semua kita ambil sebagai motivasi untuk lebih giat untuk bekerja untuk masa depan kita semua. Baiklah, terima kasih ya Jono. Jangan magaya tutupi, akhirnya menimbulkan hutang dan tidak bisa dibayar. Ngerti kan bisa deh. Oke deh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Jono di Barukang, dan coba kita lagi ke penelpon berikutnya. Silakan yang lain bergabung di 0811 400 9250. Kita masih bersama tentunya membahas tentang etos kerja yang ada di suku Bugis. Ini pesan orang Bugis kepada kita, ya orang tua dulu maksudnya kepada kita generasi saat ini, bahwa bekerja giatlah atau bekerja keraslah, karena dengan bekerja keras kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada penelpon berikutnya. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa dan selamat pagi. Iya, selamat pagi. Pagi Pak Hamsa. Bicara tentang difabel dan kaitannya dengan etos kerja di suku Bugis. Silakan Pak. Oke. Jadi tadi ada beberapa itu Reso Temangini. Nalete Pamase. Itu memang itu pepatah orang Bugis dari dulu. Iya. Iya, artinya kalau Reso artinya bekerja. Temangini jangan bosan. Iya. Ya, karena mungkin berkat Allah ya untuk menghasilkan duit kalau sekarang. Iya. Ya itu. Iya. Kemudian Reso Temangini di sini pasti ada kemauan, keinginan dulu. Biar ingin, kalau tidak ada kemauannya tidak jadi, itu bisa gagal dalam perjalanan. Iya. Iya. Ada kemauan tapi keinginannya minum, sama aja pasti gagal gitu. Iya. Tapi kedua-duanya ingin dan mau, pasti insya Allah Tuhan memberkati. Itu mina ada dewata. Nalete Pamase. Iya. Iya. Jadi semua tadi benar. Utamanya Pak Opu Amran, Bunda Sofi, Bapak Jono. Ya benar semua. Iya. Iya, karena itu ya bekerja dengan baik, untuk menghasilkan marilah kita bekerja, itu pesan-pesan orang tua. Dulu kan ada kalau kerajinan itu stabilitas ada memang. Oh, kerajinan disabilitas banyak saya ambil. Iya. Dan saya jaring. Iya. Baik laki-laki maupun perempuan, gadis-gadis dan di Nusantara di mana-mana saya ambil. Kemudian saya giring turun ke bawah untuk bekerja, untuk dididik. Ada menjadi tukang jahit,
tukang sulan, pokoknya apa keanunya dia, keahliannya itu yang kita kasih. Waktu dulu yang perempuan itu loh dentene. Yang apa itu? Difabel. Pinggir jalan. Difabel. Oh. Oh iya, oke. Oh iya. Iya, saya kira itu. Jadi banyak juga berhasil dulu yang saya ajarin dulu. Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah. Iya. Minta terima, ada beberapa orang, 2 orang datang minta terima kasih. Dia bilang, seandainya bukan kita tunjuk ke jalan ini, saya tidak bisa begini. Iya, tahu. Jadi itu kan jadi hebat nih sekarang. Iya. Alhamdulillah. Jadi itulah barangkali yang itu termasuk pesan orang tua nih, nenek-nenek nih kalau begitu nih. Tapi saya yang yang arahkan dia. Saya kirim ke Matiro Desa yang dibawa. Oh iya, alhamdulillah. Satu mobil itu ada tuh lari rentene. Karena tidak ada kemauannya. Iya, betul dia itu, lebih suka Pak. dia di pinggir jalan. Minta sama om-om. Oh, Oke, udah Tene. Oke, terima kasih, Pak. Iya, makasih sudah berbagi. Makasih. Makasih, Pak. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Hamzah di Pampang. Pampang 2 ya. Oke. Baiklah, kita dengarkan dulu Kelong sahabat budaya jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saya akan kembali di sesi kedua. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Makassar. Boleh mau hampir kakakmu
RRI Makassar. Kabar Ratna Pro 4. Kabar Ratna Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saribata malak biriku Mela tinggi, maksud kami melantigi adalah ritual penjemputan tamu kehormatan yang dilakukan oleh masyarakat Sangihe, sebuah kepulauan di Sulawesi Utara. Dalam tradisi ini, tamu akan dijemput dengan perahu tradisional yang dihiasi bendera-bendera warna-warni, diiringi dengan musik tradisional dan tari-tarian di tepi pantai. Melantigi bukan hanya sekedar acara penyambutan, tetapi juga mencerminkan rasa hormat dan kesopanan masyarakat Sangihe dalam menerima tamu. Tradisi ini menonjolkan keindahan budaya maritim dan adat istiadatnya masyarakat pulau. Demikian kabar Ratna Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di kabar Ratna berikutnya. Demikian Kabar Ratna Pro 4. Sulawesi Selatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga jitu cerita ko HP sapo. Masapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku cinampu bawa engke sih berita baru. Weh, aja na sembara berita baca sapo. Apalagi jitu mangkok media sosial deh. Dek nari sama kada politika sumber berita na aja mana berita berita baca. Ya riga hoax. Weh, manang ke sapo. Jadi teki pale wedi sapa berita ko makute. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawan ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI iya radio mi RRI. Itu RRI makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Tapi tu wis sesapo ya ko mo ketepale lebih ko berita na rri.co.id baca pasti terjamin ni. Mana salah ada sapo. Pasti terjamin kebenarannya dan dia terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanjai tampilanna. Magampang diakses. Lengkap tu berita na pole di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto paro berita internasional na. Weh, magelo pedi luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Tabe ibu, ada kita jual vetiter. Apa itu nan? Ndak ku tahu Itu bu, akar wangi yang biasa dijadikan minyak atsiri atau ditanam di daerah yang sering longsor. Oh, akar wangi. Habis Mina. Kemarin ada orang dari penanggulangan bencana naborongi akar wanginya. Vetiter yang akrab disebut dengan akar wangi dapat hidup dan tumbuh di lereng-lereng yang keras dan berbatu. Merupakan salah satu tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk mencegah terjadinya banjir dan tanah longsor. Cara kerja akar ini seperti besi kolom yang menembus lapisan tekstur tanah serta menahan partikel-partikelnya dengan akar serabut.
si pupulino. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Sahabat Amal berikut di mana saja berada, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai dan terkait dengan etos kerja di suku Bugis. Ini pesan orang tua dulu, bagaimana kita sebagai orang Bugis itu bersikap dalam kehidupan, dan ini sikapnya maksudnya walaupun kita punya kekurangan tapi kita bekerja untuk mendapatkan hasil bagi keluarga dan juga untuk diri sendiri pastinya kalau yang masih bujang ya. Kalau yang sudah punya keluarga yang pasti bekerja untuk keluarga, menafkahi keluarga. Oke, ada penelpon berikutnya, kita coba terima dulu. Assalamualaikum, Bari Bahasa, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya. Kita pagi dan tenet. Iya, Pak Hanafi. Iya. Iya. Bapak, kita bicara pesan orang tua dulu tentang etos kerja dan juga dikaitkan dengan para difabel yang ada di SLBN 1 Parepare. Silakan Pak Hanafi. Iya. Satu di Kipentenet. Iya. Ambil jurusan pendidikan luar sekolah. Iya. Jadi orang yang butuh keterampilan, terus bisa pertemukan dengan sumber belajar. Oh ya. Iya. Di BDKI itu kalau sudah selapar itu anak mereka belajar saya. Ini belajar servis motor umpam. Saya pertemukan itu. Sumber belajar ini mereka belajar. Ya. Ada juga tunanetra. Ingin belajar memijit. Merupakan pemerintah itu nantinya. Iya. Makanya itu satu pendidik yang dapat plat merah itu motor dinas. Iya. Hanya pendidikan luar sekolah. Pendidikan non sekolah. Ya, pendidikan luar sekolah. Oh, SLB, oke. Karena dia dapat terus itu. Dia mencari warga belajar apa? Dia mau belajar apa? Ya. Apa kamu belajar menjahit? Ya. Apa kamu belajar servis motor? Kalau cukup 10 warga belajar, saya ke BDKI melapor. Ada warga saya pengen belajar begini. Servis motor umpama. Ya. Ada warga belajar masyarakat mau belajar begini, menjahit. Ya. Ya, saya pertemukan itu warga belajar dengan sumber belajar. Ya. Sampai waktu itu tugas rencana itu internet. Iya. Saya pernah kursus menjahit di Barancadi dan Kuningaring. Ya. Jadi pemerintah berikan mesin, mesin menjahit, termasuk despira, gunting, ada pokoknya peralatan. Baru didatangkan itu sumber belajar yang mau mengajar menjahit. Ya. Jadi macam-macam keterampilan ya. Sampai memijit dipertemukan. Teroris begini, pokoknya kalau ada 10 orang dipertemukan di warga belajar dengan sumber belajar yang mau mengajar itu. Iya. Ya itu kan tua saya dulu. Tua saya dulu di Duntana ya. Iya. Saya pensiun 2008 ya. Oh. Duntana ya. Oh iya tahu. Berdompo juga begitu. Saya bikin paket apa. Iya. Pakai chip. Yang mau lanjut sekolah.
KKB. Kemudian saya awasi kursus yang ada di kecamatan itu. Ya. Oke. Oke, dan Tene. Oke, terima kasih banyak Pak Hanafi. Sehat selalu Pak ya. Iya, kita juga Pak. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Hanafi di Pasar Terong sudah bergabung pagi hari ini, dan sehat selalu Pak Hanafi. Kita masih bersama di acara Barik Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. 0811409250. Saya masih terima penelpon berikutnya, masih terkait etos kerja atau pesan orang tua dulu di suku Bugis tentang etos kerja, dan dikaitkan dengan para difabel yang punya keterampilan tidak mau kalah juga sama orang yang normal ya. Mereka punya keterampilan yang dikerjakan dan diajarkan di sekolah yang ada di SLBN Parepare. Di SLBN 1 Parepare, sahabat budaya, mereka itu diajarkan bagaimana membuat kerajinan tangan, dan ini keterampilan diantaranya tata boga, tata rias, kewirausahaan di bidang kerajinan tangan, seni tari, dan berbagai pendidikan keterampilan lainnya. SLBN Parepare, SLBN 1 Parepare itu siap hadirkan siswa mereka yang mandiri di tengah masyarakat melalui beberapa jenis keterampilan yang ada. Silakan yang lain mau bergabung 0811409250. Kita masih bersama pagi hari ini terkait dengan etos kerja di suku Bugis. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak? Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya. Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah. Iya dong. Rencananya habis kuliah mau ngapain? Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek. Oh ya? Kenapa? Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik Indonesia berdaulat secara utuh. Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya. Enggak dong, Kek. Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Oke, Kek. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Nusantara Pagi masih bersama Anda.
Ya, Sobat Budaya, kita masih bicara terkait difabel yang juga di bangku sekolah itu sudah dipersiapkan melakukan berbagai jenis keterampilan yang diajarkan oleh para gurunya di sekolah untuk menjadi orang-orang sukses di kedepannya dengan keterampilan yang dimiliki di bangku sekolah. Yang pasti sahabat budaya, para difabel ini tidak mau ketinggalan dengan kita yang normal. Mereka mau berusaha untuk kedepannya bagaimana mendapatkan penghasilan bagi keluarga mereka, juga bagi diri sendiri. Ini salah satu yang diajarkan di sekolah untuk membuat masa depan mereka lebih cerah. Apa yang mereka tanamkan saat ini, ya kedepannya bisa bermanfaat untuk masa depan mereka. Tidak mau ketinggalan pastinya. Banyak sekali kalau kita lihat juga ya sahabat budaya, di jalan biasanya ada itu ya beberapa lorong lah, itu ada penjual yang para difabel. Mereka menjual keripik, menjual kacang, pokoknya menjual makanan-makanan ringan, itu berjualan di sepanjang jalan. Dan ini mereka tidak memikirkan bahwa seperti apa nanti jajanan saya laku atau tidak, tapi yang pasti ada saja yang membelinya sahabat budaya. Dengan kekurangan mereka, ya pasti mereka juga ingin bahwa iya, walaupun saya punya kekurangan, saya juga ingin punya uang ya untuk beli sesuatu yang bermanfaat untuk diri saya begitu. Ini sekarang lagi bicara tentang para difabel yang mereka punya beberapa kerajinan juga yang dipamerkan ya untuk para kita yang mungkin penikmat kerajinan tangan. Nah, sahabat budaya, kalau para difabel itu mereka tidak mau ketinggalan, ada bagaimana para penyandang disabilitas itu juga mereka punya keinginan, punya kondisi di mana ingin juga sama dengan kita punya penghasilan begitu. Nah, contoh beberapa tadi ya di SLBN Negeri 1 itu mereka punya kegiatan yang ingin juga ditunjukkan kepada kita bahwa saya punya kegiatan, punya keterampilan yang bisa diuji dengan Anda penikmatnya begitu ya. Anda bisa membeli, saya menawarkan apa yang saya buat begitu. Itu keinginan yang sangat kuat dari mereka yang memang bisa berkarya begitu. Dibilang tadi Jono bahwa ya percuma kalau diajarkan tapi tidak punya keinginan. Nah, susah juga, harus punya keinginan baru bisa bekerja. Karena kalau kita bekerja, pastinya kita yang mendapatkan hasilnya begitu. Ya, siapa yang duduk berpangku tangan ya mereka pasti tidak mendapatkan hasil yang seperti diinginkan. Ya, orang harus bekerja dulu ya sahabat budaya, baru bisa mendapatkan hasil alias uang gitu. Baik, yang mau berkomentar silakan berkomentar kembali di 0811 400 9250. Banyak sekali contoh-contoh sahabat budaya para difabel yang punya kreativitas hingga mereka mendapatkan apa yang atau kerja keras mereka selama ini. Ada namanya Putri Aryani, tunanetra bersuara emas yang juga mengejutkan dunia. Siapa yang tidak kenal dengan gadis muda yang bersuara emas bernama Putri Aryani? Ini merupakan penyandang disabilitas yang berhasil masuk ke ajang kancah internasional yaitu Americans Got Talent 2023. Ya, meski memiliki
keterbatasan fisik ya, seperti yang tadi saya katakan yaitu tunanetra. Dia atau putri ini berhasil mengejutkan dunia dengan menjadi peraih Golden Buzzer dalam audisi America's Got Talent 2023, dan kiprah putri ini membuat publik juga baik di tanah air maupun luar negeri itu merasa takjub pasti ya. Suara emas putri ini mampu menghangatkan atau menghanyutkan penonton. Putri menjadi salah satu di antara generasi muda bangsa penyandang disabilitas yang mampu melahirkan prestasi luar biasa. Ada lagi sahabat budaya contoh para difabel yang tidak mau ketinggalan juga berkarya, dan salah satunya adalah Laila Nalifa Sutiono. Dia adalah seorang tunadaksa yang berhasil menerbitkan sebuah buku. Nah, keterbatasan fisik tidak menghalangi gadis bernama Laila Nalifa untuk berkarya. Gadis yang berusia 24 tahun ini asal desa Gogo Rante, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, memang telah menyandang disabilitas atau disabilitas fisik ya sejak kecil. Nah, meski begitu sahabat budaya, ia terus menunjukkan bakat luar biasanya dan berhasil menerbitkan buku tentang kehidupan penyandang difabel di rumah rehabilitasi RC Profesor Dr. Suharso. Buku ini berjudul Melodi Cinta PPLP. Nah, sahabat budaya, di tengah keterbatasan fisiknya ini, Laila itu berhasil menunjukkan prestasi yang sangat luar biasa, meski dia sempat mengalami depresi ya, karena saat berada di RC ia mendapatkan musibah karena harus kehilangan ayahnya yang meninggal dunia maksudnya, dan tak berselang lama juga kakek neneknya juga meninggalkan dunia, dan ini menjadi pukulan berat untuk Laila sendiri. Namun kehidupannya di RC Profesor Dr. Suharso Kota Surakarta pada tahun 2018 yang lalu ini menjadi titik balik kebangkitannya. Pasalnya di tempat tersebut Laila itu justru melihat banyak anak-anak yang kehidupannya jauh lebih sulit darinya. Nah, hal inilah yang kemudian membuat Laila itu bangkit dari keterpurukan. Ia pun kemudian menulis dan menerbitkan buku untuk memberikan motivasi dan semangat kepada mereka yang mengalami keterbatasan yang sama dengan dirinya. Angku di sangat taru Tangku isan tongan mo Ungko kak borina Ulendokan itu boyana cinta Butuh sang apa ngok malute Tumak buta-buta Siamak taru-taru Tama pe aja
Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan. Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya. Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri. Hah? Maksudnya gimana? Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis. Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa, Taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya? Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri. Oh, sama kayak kita ya. Harus sadar diri kalau suka sama orang. Ya, itu mah kamu. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Iya, kita masih bersama di Baribasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Ini Pak Umar dengan Ibu Nursia juga, mereka adalah orang-orang yang penyandang disabilitas ya. Biasanya penelpon ya. Saya mau berbincang sebenarnya dengan beliau berdua, bagaimana mereka menjalani hidup dengan keterbatasan, tidak seperti kita, mohon maaf ya. Ini mereka difabel tapi mereka punya usaha untuk bertahan hidup begitu, tidak putus asa, selalu ingin juga punya uang yang dihasilkan dari kerja yang mereka lakukan ya, atau pekerjaan yang mereka lakukan ya ditekuni oleh mereka atau profesi yang mereka tekuni. Saya nantikan telepon di 0811 400 9250. Mungkin Ibu Nursia monitor atau Pak Umar semoga bisa menelpon ya untuk bergabung bersama kita terkait dengan bagaimana mereka menjalani hidup dengan keadaan mereka yang ya disabilitas tersebut. Nah, kita coba terima penelpon kembali. Silakan sahabat budaya yang juga bicara tentang pesan orang tua dulu. Pesan orang tua dulu di suku Bugis bahwa bekerja keraslah dan dengan bekerja itu akan dirahmati oleh Allah. Jadi yang pangku tangan ya pasti tidak dirahmati oleh Allah. Kenapa? Karena bekerja itu menghasilkan uang dan uang tersebut bisa dibelanjakan untuk kehidupan sehari-hari. Baik, 0811 400 9250 saya masih nantikan di kebersamaan kita pagi hari ini mengenai bagaimana para difabel itu mereka juga bisa diberikan keterampilan untuk memacu diri, menjalani hidup, mendapatkan uang di masa depan ya. Ada penelpon, kita coba terima. Assalamualaikum, Baribasa, selamat pagi. Ya, assalamualaikum Baribasa. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Barsuki. Betul sekali. Iya. Ya, jadi silakan Pak. Ceritanya Anjas dulu, kemudian kita monitor Baribasa. Oh begitu. Anjas itu adanya etos kerja juga. Oh itu etos kerja juga, betul. Iya. Supaya sehat ya. Sehat. Iya. Enjoy, senang. Ya. Jadi memang betul bahwa etos kerja itu sangat diperlukan dalam kehidupan kita karena sangat diperlukan. Ciri-cirinya itu orang yang mempunyai etos kerja adalah disiplin, komitmennya kuat, mau belajar, kerjasama. Nah, itulah ciri-cirinya. Nah, mari kita lihat kehidupan orang-orang di sini, orang-orang ke selatan, bagaimana dia memintal, membuat sarung, memintal benang yang kapal. Bayangkan,
Iya. Atau petani-petani yang mencetak sawah, petani-petani nelayan-nelayan yang hanya menggunakan perahu kecil bisa sampai ke Tanjung Pengharapan. Ya inilah betul-betul bekerja. Tetapi di sini yang dimaksud kerja adalah kerja yang diridhoi Allah. Ya, betul. Ada juga orang kerja keras tapi tidak diridhoi. Oh iya. Misalnya, dia panjat tembok. Banyak temboknya orang. Nah, iya. Iya, kerja keras juga tapi tidak diridhoi. Makanya bekerja. Iya. Iya. Ada juga kerja keras. Nah, itu anak-anak bandel juga kerja keras. Dia apa itu diganggu-ganggu itu kerja keras juga. Tetapi tidak diridhoi. Makanya dikatakan bekerja yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa besar tanggung jawab seorang laki-laki dalam menghidupi rumah tangganya. Dan kepada agama, sampai dikami dari agama. Ya, boleh. Ya, Rasulullah menghargai bagaimana seorang pengambil kayu bakar. Jadi dia cium tangannya itu orang. Ini dikatakan yang masuk di surga. Saya kira demikian tambahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marsuki, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau bicara tentang kreativitas memang etos kerja itu dibutuhkan. Kalau kita punya kemauan, punya keinginan yang kuat untuk mendapatkan sesuatu, ya pasti kita akan melakukan hal yang membuat kita bisa mendapatkan hal tersebut. Contoh, mau Kak beli itu baju deh, tapi tidak ada uangku. Kerja Kak dulu baru. Habis kerja Kak, ya kalau bisa Kak beli itu baju. Maksudnya saya bisa beli itu baju karena saya bekerja. Nah, itu dia keinginan yang kuat dengan usaha yang tekun, ya pastinya bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Ya, mau Kak beli baju itu deh, tapi jualan Kak dulu keripik, jual Kak dulu ini keripik sampai laku, baru bisa pas nih uangku baru beli Kak itu baju. Itu maksudnya contoh ya. Itu salah satu etos kerja yang diinginkan oleh orang tua dulu kepada kita, dipesankan kepada kita untuk selalu mengingat bahwa bekerja keras itu penting agar supaya kerja keras yang kita dapat hasilkan uang tersebut bisa dibeli apa yang kita inginkan. Terima kasih untuk Pak Marsuki Yusuf di Telkomas, dan silakan yang lainnya bergabung. Saya juga punya pendengar yang biasa bergabung bersama kami untuk para tunanetra ini. Ada beberapa ya, atau penyandang disabilitas juga pendengar kami di pagi hari ini tidak bergabung, sibuk identene. Pak Umar sibuk mengurut, Ibu Nursia juga sibuk mengurut. Baik, silakan 0811 400 9250. Kita masih punya beberapa menit ke depan untuk bersama di acara Balik Bahasa. Etos kerja dikaitkan dengan para difabel yang juga pantang menyerah, bekerja keras untuk memajukan diri sendiri, memajukan juga usaha mereka agar supaya kedepannya berhasil dan mendapatkan uang yang banyak ya untuk membeli sesuatu yang mereka inginkan begitu. Adakah beberapa contoh pengalaman yang bisa sahabat budaya bagikan kepada kita pagi hari ini, orang-orang di sekitar sahabat budaya yang juga difabel tapi mereka bisa mendapatkan uang dari hasil kerja yang mereka tekuni? Memang kalau bicara tentang difabel itu mereka tidak ada yang mau ketinggalan dengan kita yang normal untuk mendapatkan uang. Kalau kita biasa lihat di media sosial, mereka banyak ya juga para difabel itu membuat konten yang mereka jalankan tuh biasanya merias wajah mereka dengan keterbatasan yang ada, tapi tidak kalah dengan para yang normal begitu. Itu kalau di media sosial kita melihat ya, mereka para difabel mau bersaing dengan kita. Kalian bisa bikin konten, kenapa saya tidak begitu? Baik, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salam sehat. Salam sehat. Deng Mile? Betul. Iya. Kalau Deng Mile sendiri melihat di lingkungan tak ada para difabel yang bekerja dan menghasilkan uang untuk diri sendiri dan keluarga?
Ya termasuk Pak Umar Sesalti itu bekerja keras sama Bu Nursia. Iya tahu, iya. Sampai saat ini. Tapi lumayan juga. Kenapa? Artinya, kita mungkin selalu berdoa, bersyukur, terutama itu harus bersyukur. Iya. Yang bekerja keras itu seperti tadi inginkan. Misalnya kita mau beli sesuatu. Iya. Misalnya mau beli baju atau harus bekerja keras, ada kelebihan dari gaji yang kita dapatkan. Iya, betul. Nah itu. Jadi saya selalu sama Pak Omar sama Ibu Nursia. Iya, betul itu. Dia termasuk bekerja keras. Mulai dari pagi sampai sore. Betul. Sampai malam lagi. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Deng Mila di Kokeba sudah bergabung pagi hari ini. Dan kalau bicara tentang para penyandang disabilitas, sahabat budaya, itu mereka juga yang menyanyi ya. Seperti tadi siapa yang bilang tuh? Saya lupa. Mereka menyanyi biasa di beberapa ruas jalan, bahkan di pasar tuh mereka bawa yang namanya speaker. Itu speakernya besar, mereka bawa dan mereka bawa di jalan ya, mereka bawa jalan untuk mereka nyanyi begitu, karaoke. Jadi musik itu terputar di speaker dan mereka memegang mic untuk bernyanyi, sahabat budaya. Dengan usaha yang mereka atau juga menyanyi tersebut, mereka mendapatkan uang. Ada saja orang yang menghargai apa yang mereka lakukan dengan memberikan uang. Entah itu berapa rupiah yang mereka berikan nominalnya, yang pasti mereka dihargai dengan apa yang mereka lakukan. Menyanyi, bawa speaker yang besar sampai biasa itu contohnya biasa lihat ya sahabat budaya itu di keramaian, mereka bawa speaker mereka tidak ragu-ragu untuk memikul speaker mereka, mendorong speaker mereka untuk berusaha menyanyi begitu, menyanyi dengan lagu yang mereka hafal. Dan itu tidak fals, sahabat budaya. Mereka walaupun punya keterbatasan, mohon maaf ini tunanetra, mereka menghafal lirik. Bahkan biasa kalau kita menyandingkan dengan teks lirik yang ada di handphone ya, kalau kita melihat sesuai apa yang mereka nyanyikan dengan apa yang tertera dalam lirik lagu tersebut ya, walaupun mereka tidak bisa melihat lirik tersebut, tapi ya mereka tahu bahwa ini ketukan musiknya dan ketukan di sini liriknya dan ini berhenti begitu ya. Kalau saya mungkin ya, kalau suaranya tidak diragukan, sahabat budaya. Kalau saya bersaing sama dia mungkin saya kalah begitu menyanyi ya. Jadi memang Allah menciptakan seseorang itu dengan kelebihan masing-masing. Setiap orang ya pasti difabel ini tidak pernah mau putus asa dengan apa yang mereka kerjakan bisa menghasilkan uang alias cuan katanya. Baik sahabat budaya di mana saja berada, dengan hadirnya Kelong ini sekaligus saya anti pamit di acara Barik Basa. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung di acara Barik Basa. Sampai jumpa. Semoga para difabel ini termotivasi dengan karya-karya lain atau orang lain. Mereka termotivasi untuk membuat usaha, membuat atau membuka lapangan pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan. Sampai jumpa. Tetap semangat para difabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rita Bilantang
semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Tulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Kabar Ratna Pro 4. Kabar Anda Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Saribata Malak Biriku terletak di Lembang, Palangi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Nama Museum Nek Gandeng berasal dari nama salah satu tokoh masyarakat Toraja yang bernama Nek Gandeng. Museum Nek Gandeng terdiri dari beberapa bangunan yang menerapkan gaya arsitektur tongkonan. Koleksi Museum Nek Gandeng berupa batu menhir, patung Nek Gandeng, patung kerbau, dan gong belang. Selain koleksi benda-benda bersejarah, Museum Nek Gandeng juga memiliki pondok-pondok yang berbentuk rumah adat Toraja. Museum Nek Gandeng menjadi tempat wisata dan tempat upacara adat bagi masyarakat Toraja. Museum Nek Gandeng berada dalam kepemilikan dan pengelolaan dari keluarga besar Nek Gandeng. Pendirian Museum Nek Gandeng bertujuan untuk memberitahukan dan menyebarkan pengetahuan tentang budaya Toraja kepada masyarakat umum. Demikian kabar Ratna Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di kabar Ratna berikutnya. Demikian kabar Ratna Pro 4. God.
Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. To suku tori poji-pojiku tau ditangkena hatiku tori tangke pularan tau ditangkena hatiku tori tangke pularan mi cawa caberu ceni pamacenina cani risa suku tori poji-pojiku tau ditangkena hatiku tori tangke pularan tau ditangkena hatiku tori tangke pularan mi cawa caberu ceni pamacenina cani risa suku tori poji-pojiku tau ditangkena hatiku tori tangke pularan tau ditangkena hatiku tori tangke pularan mi cawa caberu ceni pamacenina cani risa
Sahabat Amal Birku di mana saja berada, selanjutnya seperti biasa kita akan bersama dengan pembinaan bahasa daerah yang akan dipandu oleh rekan saya Rosmala Dewi Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan hari ini untuk edisi Rabu tanggal 13 November 2024 bersama saya kembali Rosmala Dewi yang temani semua dalam program acara Pembinaan Bahasa dan Sastra Daerah yang tentunya bekerja sama dengan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, pendengar, kali ini tentunya kita akan membahas mengenai adjektiva bentuk majemuk dalam bahasa Bugis. Nah, tentunya pendengar, topik kita ini tentang adjektiva bentuk majemuk dalam bahasa Bugis dengan berbagai macam dialek merupakan salah satu bahasa daerah di Indonesia yang sampai saat ini masih tetap memegang peranan penting bagi masyarakat pendukungnya. Oleh karena itu, informasi mengenai struktur bahasa Bugis tentunya perlu disebarkan untuk menambah wawasan kita dalam penggunaan kosakata bahasa Bugis di kehidupan sehari-hari maupun dalam proses pembelajaran. Dalam hubungannya dengan pengajaran, informasi yang lengkap tentang bahasa Bugis mutlak diperlukan sebagai bahan dan masukan perencanaan pengajaran. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari sangat diperlukan tentunya pemahaman terkait struktur bahasa Bugis agar tidak terjadi kesalahpahaman konsep kata yang dituturkan. Nah, masalah yang kompleks mengenai struktur bahasa Bugis dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pengajaran adalah masalah
yang berkaitan dengan morfologi adjektiva, khususnya adjektiva bentuk majemuk dalam bahasa Bugis. Nah, makna dari kata adjektiva dalam bidang ilmu linguistik yang terdapat di dalam KBBI adalah kata yang menerangkan nomina atau kata benda dan secara umum dapat bergabung dengan kata lebih dan sangat. Adjektiva ini memiliki dua bentuk pendengar, yaitu bentuk beruas dan bentuk tidak beruas. Bentuk beruas adalah bentuk yang telah mengalami derivasi, sedangkan bentuk tidak beruas adalah bentuk yang belum mengalami derivasi. Nah, derivasi dalam ilmu linguistik adalah pengimbuhan afiks yang tidak bersifat infleksi pada bentuk dasar untuk membentuk kata. Bentuk beruas dapat dibagi menjadi bentuk pengimbuhan, pemajemukan, reduplikasi atau perulangan dan gabungan dari tiga bentuk tersebut. Adjektiva bentuk majemuk adalah adjektiva yang dihasilkan oleh proses penggabungan dua kata atau lebih yang membentuk satu kesatuan morfologis, baik dipandang dari sudut bentuk maupun juga makna. Adjektiva bentuk majemuk dalam bahasa Bugis ditimbulkan karena adanya proses morfofonemik dan juga morfologis. Nah, setelah saya jelaskan tadi tentang adjektiva bentuk majemuk bahasa Bugis yang ditimbulkan karena adanya proses morfofonemik dan juga morfologis, ya tentunya adjektiva ini juga merupakan bentuk majemuk bahasa Bugis yang disebabkan oleh proses morfofonemik terjadi karena adanya dua kata yang menjadi elemen adjektiva bentuk majemuk dalam bahasa Bugis yang mengalami proses asimilasi regresif. Nah, asimilasi regresif ini adalah perubahan bunyi yang terletak di depan bunyi yang mempengaruhinya. Misalkan saja, lotong kepu atau hitam pekat menjadi lotok kepu atau hitam pekat. Bolon cening hitam manis menjadi bolot cening hitam manis. Cending rara atau manis darah menjadi cenin rara daya pikat. Cening jampu atau manis jambu ini menjadi cenik jampu atau agak manis. Nah, berdasarkan contoh tersebut, dua buah kata yakni kata lotong yang bermakna hitam dan kepu yang bermakna pekat ini akan berubah menjadi lotok kepu atau hitam pekat. Asimilasi agresif juga terjadi pada bunyi NG untuk kata lotong yang harus menyesuaikan sesuai dengan huruf K pada kata kepu ini sehingga menjadi lotok kepu. Begitu pula dengan bunyi NG pada kata bolong dan cening harus menyesuaikan dengan bunyi C, R, dan J pada kata cening, rara, dan jampu. Nah, selain proses asimilasi regresif, mungkin kita bertanya ya, apakah masih ada proses lain dalam adjektiva bentuk majemuk bahasa Bugis? Nah, selain itu, adjektiva bentuk majemuk terjadi pula karena proses penambahan fonem. Proses penambahan fonem ini terjadi karena adanya pertemuan bentuk dasar yang berakhiran eng dengan kata dasar yang terdiri atas dua suku kata. Misalnya saja, pendengar, mas sarang aneh, bersarang rayap menjadi mas sarangane atau lapuk. Tajang hati atau terang hati ini menjadi tajang hati atau cerdas. Barang upe atau sembarang ini menjadi barang upe atau untung-untungan. Petang hati atau gelap hati menjadi petang hati atau dungu. Akhiran eng pada kata dasar pertama bertemu dengan kata dasar kedua yang memiliki dua kata mengalami penambahan fonem. Eng menjadi NG atau menjadi geminat. Mas sarang aneh yang bermakna bersarang rayap ini menjadi mas sarangane yang bermakna lapuk. Begitu pula dengan tajang hati, barangupe, dan petang hati. Nah, selain penambahan fonem, adjektiva ini bentuk majemuk bahasa Bugis juga disebabkan karena penggantian fonem. Penggantian fonem dalam bahasa Bugis adalah penggantian bunyi NG yang diikuti oleh kata dasar berawalan B, W, dan D. Apabila kata dasar yang mengikuti bunyi NG diawali dengan bunyi B dan W, maka fonem NG plus B atau W ini berganti menjadi MP. Sedangkan bila NG diikuti kata dasar yang berawalan bunyi D, maka fonem tersebut diganti menjadi NR. Misalkan saja, teleng buku atau tenggelam tulang ini menjadi telempuku, montok mulus. Teleng batu, tenggelam batu,
menjadi telempatu, tenggelam terus. Tokong doko atau bangkit sakit menjadi tokon roko, sembuh dari penyakit parah. Oke. Baik, terima kasih untuk Anda sahabat budaya yang masih terus bersama kami. Tentunya di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nah, kita lanjutkan kembali kebersamaan Ta di kesempatan hari ini. Tentunya kita masih membahas mengenai adjektiva bentuk majemuk dalam bahasa Bugis. Oke, jadi tentunya tadi kita sudah membahas dan juga memberikan contoh ya, beberapa kalimat dalam bahasa Bugis ya sahabat budaya.
Jadi selain penambahan fonem, adjektiva bentuk majemuk bahasa Bugis juga disebabkan karena pergantian fonem. Penggantian fonem dalam bahasa Bugis adalah penggantian bunyi NG yang diikuti oleh kata dasar berawalan B, W, dan juga D. Nah, apabila kata dasar yang mengikuti bunyi NG diawali dengan bunyi B dan W, maka fonem NG plus B atau W berganti menjadi MP. Sedangkan bila NG diikuti kata dasar yang berawalan bunyi D, maka fonem tersebut diganti menjadi NR. Oke. Pendengar? Dalam konstruksi maksud kami, morfologis, adjektiva bentuk majemuk bahasa Bugis dapat dibagi atas 4 golongan, yaitu masing-masing pemadu terdiri atas bentuk dasar, salah satu, beberapa, dan atau semua unsurnya bentuk berimbuhan, dan salah satu, beberapa, atau semua unsurnya merupakan bentuk berulang, dan yang keempat, salah satu elemennya ini merupakan morfem unik. Adjektiva bentuk majemuk yang elemen pemadunya itu berbentuk dasar sebagai berikut. Misalkan, nomina dasar plus nomina dasar. Esoweni, siang malam, menjadi esoweni atau terus menerus. Adjektiva dasar plus nomina dasar, melek perut atau tega perut, menjadi melek perut sampai hati. Adjektiva dasar plus adjektiva dasar, tendre mamata, gemetar mentah, menjadi tendre mamata, sangat ketakutan. Verba dasar plus nomina dasar, joka boting atau jalan pengantin, menjadi joka boting atau lambat. Adapun yang salah satu atau beberapa atau semua unsurnya bentuk berimbuhan sebagai berikut. Elemen pertama berimbuhan dan elemen berikutnya merupakan bentuk dasar marica uri atau basa pantat, menjadi marica uri cepat tersinggung. Elemen pertama bentuk dasar dan elemen berikutnya berimbuhan, laut dan rewa pergi tak kembali, menjadi laut dan rewa muafat. Semua elemennya ini merupakan bentuk berimbuhan. Malampe pak bekeng menjadi malampe pak bekeng, panjang ikat pinggang atau menjadi lamban. Adjektiva bentuk majemuk yang elemennya bentuk berulang terdiri atas elemen pertama merupakan bentuk berulang dan elemen berikutnya adalah bentuk dasar. Misalkan saja mate-mate ula atau mati-mati ular menjadi mate-mate ula atau pura-pura. Bicu-bicu ati, kecil-kecil hati, menjadi bicu-bicu ati, agak kecewa. Nah, selanjutnya metau-tau meong, metau-tau meong, takut-takut kucing menjadi metau-tau meong, pura-pura takut. Selain itu, elemen pertama yang merupakan bentuk dasar dan elemen berikutnya ini merupakan bentuk berulang. Misalkan saja, sake tagi-tagi, lengkap peralatan, menjadi sake tagi-tagi, siap siaga. Sugi tak langka-langka, kaya bersusun-susun, menjadi sugi tak langka-langka, kaya raya. Tanre malongi-longi, tinggi menjulang, menjadi tanre malongi-longi, tinggi sekali. Nah, untuk elemen yang merupakan morfem unik, adapun contohnya, putih sasa, bermakna putih bersih, letong kepuk, bermakna hitam pekat, celak raka, merah menyala, petang kape, gelap gulita, sake linga, serba lengkap. Bentuk-bentuk sasa, kepu, raka, kape, dan linga ini merupakan bentuk yang unik. Nah, untuk kesimpulan kita di kesempatan pagi hari ini, sahabat budaya, dari pembahasan kita bahwa pemahaman terkait dengan adjektiva bentuk majemuk dalam bahasa Bugis ini sangat perlu untuk menambah pengetahuan kita dalam menggunakan kata majemuk di kehidupan sehari-hari begitu. Nah, sementara dalam proses pembelajaran, pengetahuan fonologi sangat diperlukan dalam rangka penyusunan kaidah morfofonemis adjektiva bahasa Bugis khususnya untuk adjektiva bentuk majemuk. Baiklah pendengar, demikianlah kebersamaan kita dalam program acara pembinaan bahasa daerah khususnya bahasa Bugis yang tentunya sudah kita bahas bersama terkait dengan adjektiva bentuk majemuk dalam bahasa Bugis. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
karebata engkana tahu letu madece na tarima dua pajajata oleh risumpulo marepeta takut nama kareso teku jampangi susari aleku niat mapasi pulu duit sompang lain yang kamangolo hati marapo runtuh sarapo Bajimi sahabat Amal bergu di mana saja berada. Sebelum kami melanjutkan informasi untuk kita semua, kita akan terhubung dengan reporter kami Iin Nur Fahraini yang akan melaporkan mengenai Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja di Sulawesi Selatan. Salah satu yang akan didatangi yaitu meninjau program makan gratis di SDN 130 Inpres Hasanuddin. Rekan Iin, silakan laporannya. Iya, terima kasih rekan ini negeri 103 Impres Hasanuddin, di mana Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan akan meninjau langsung salah satu program yang menjadi program dari pemerintah pusat, yaitu makan gratis, di mana saat ini suasana sekolah tersebut sudah mulai ramai, di mana menunggu kedatangan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya penjabat Gubernur Sulsel Prof. Sudan Arif Farullah menyebutkan bahwa persiapan terkait kedatangan dengan Wakil Presiden RI terus dilakukan, di mana melibatkan empat kabupaten, yaitu masing-masing di Kota Makassar, kemudian Tanah Toraja, Toraja Utara, dan Maros, di mana untuk beberapa agendanya itu selain meninjau langsung program makan gratis, juga akan menghadiri sidang raya dari PGI di Toraja Utara. Sebagai informasi tambahan bahwa saat ini program makan gratis baru disimulasikan di Provinsi Sulawesi Selatan, di mana menurut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel Iqbal Najamuddin bahwa permintaan meninjau langsung simulasi makan gratis itu langsung diarahkan dari pemerintah pusat, sehingga dipilihlah Kabupaten Maros, yang di mana yang dipilih adalah sekolah dasar, yaitu di SDN 103 Impres Hasanuddin. Demikian dari Kota Maros, Iin Nur Fahraini kembali ke studio. Terima kasih rekan Iin untuk informasinya di pagi hari ini yang melaporkan langsung dari Kabupaten Maros mengenai Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja di Sulawesi Selatan. Salah satu yang akan dikunjungi atau didatangi yaitu meninjau program makan gratis di SDN 130 Inpres Hasanuddin.
saringku ane tunaku emporika sia-sia timbul waraan rai kalau lek bakmiku inroi tena japa mindrana o karae sare apa miri kodong sare apa mi kamasi bunda bangi batuku kasih mi parisina makale-kale tu guru jenek matangku si tindriang sungeku palili sai ane karai si kalimo bawangku kanyame naku kasih atadam te nena anelino kita rima ane pangan roku karai waraan rai kalau lek bakmiku inroi tena japa mindrana o karae sare apa miri kodong sare apa mi kamasi bunda bangi batuku kasih ami parisina makale-kale tu guru jenek matangku si tindriang sungeku palili sai ane karani si kalimo bawangku kanyame naku kasih atodong te nena anelino kita rima ane pangan roku karain naku kasih atodong te nena anelino kita rima ane pangan roku karai aku pencet itu di keranjang langsung masuk semua nih. Misi, excuse me, Misi, aku ambil itu juga kak Misi. Tabe kok itu? Kita tidak dengar kak? Apa aku bilang? Misi, singkatan dari permisi. Kenapa kakak tidak pakai kata tabe? Kak sama jika apa maknanya? Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun. Tuh kak, tabe ki. Ih, ku tahu
Ji. Tabe Sista. Berkunjung ke Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, kita akan disuguhkan pemandangan alam yang indah, nuansa sejuk yang dirasakan sepanjang hari, budaya yang masih dipegang erat masyarakat, dan kuliner yang menggugah selera. Membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam perjalanan untuk menempuh sejauh 53 km dari Kabupaten Enrekang menuju Desa Langda, tempat panganan khas ini diproduksi. Ibu Anissa dan Pak Badari, satu-satunya keluarga pembuat panganan khas bajek kacang tumbuk di Desa Langda, Kabupaten Enrekang. Berbahan dasar gula merah dan kacang tanah, panganan ini menjadi primadona masyarakat setempat. Nama saya Wanisa. Saya membuat wajik kacang tumbuk Langda Macanik, Desa Langda. Bahannya gula merah, kacang tanah, airnya 1 gelas per kilo. Kacang tumbuk kasih masuk. Kacangnya ditumbuk dulu, baru ditapis supaya keluar kulitnya. Cara membuatnya, gula merah sama kacang. Untuk membuat 1 kilo bajek menggunakan segelas air putih dan gula merah yang dimasak hingga mendidih. Setelah itu, kacang tumbuk dimasukkan ke dalam gula merah yang sudah mendidih dan mengental, lalu diaduk hingga matang dan siap untuk dikemas. Ini sudah masak ini, lagi langsung dikemas. Selain bajek kacang tumbuk, Ibu Anissa juga membuat beragam jenis bajek seperti bajek beras dan bajek jawau. Bajek yang telah diproduksi dibungkus menggunakan kulit jagung yang sudah dikeringkan. Dari segi pembuatannya atau bahan-bahan yang kita perlukan dalam pembuatan bajek, yang pertama dari kulit jagung yang kita ambil, kita pilih ini kulit jagung karena ciri khasnya yang sangat diminati pada orang. Sedangkan kalau kita memakai kertas, ada dampak negatifnya pada kertas itu karena biasa melengket pada isi wajah itu. Justru itulah kita memilih kulit jagung. Dan bahan bakunya ini bajek yang kita buat mulai dari kulit jagung, gula merah, air santan, kalau wajek jawau dengan wajek beras. Tapi kalau wajek kacang tumbuk, cuma itu gula merah dengan kacang merah, kacang tanah. Kulit jagung kita tidak jemur. Cuma kita simpan saja di sini supaya agak kering. Karena kapan kulit jagung ini dijemur, kalau basah itu biasa warnanya akan berubah, agak berwarna kotor. Makanya kita harus itu bagaimana cara untuk menjaga kualitas pada kulit jagung. Bajek yang diproduksi tanpa menggunakan bahan pengawet sehingga masa kadaluarsa dari bajek relatif lebih cepat. Bajek kacang tidak bisa kalau dingin dibungkus. Kalau bajek kacang itu 3 bulan. Kalau bajek beras itu palingan 20 hari. Kalau bajek jawau 1 minggu. Bajek Langda Macanik saat ini sudah dapat dinikmati tidak hanya oleh masyarakat Desa Langda dan Kabupaten Enrekang, tetapi bajek Langda Macanik ini sudah dapat dikirim ke seluruh Indonesia dan di 3 negara. Dan sampai sekarang ini Pak, Ibu, kita menjual ini bajek Langda Macanik, tempatnya di Desa Langda,
Sampai sudah 3 juga negara sudah kita menjual. Pertama dari Cina, kedua dari Singapura, ketiga ke Malaysia. Kalau di dalam Indonesia, hampir seluruh provinsi yang kita sudah kirim untuk menjualnya. Berbagai tantangan dialami Ibu Anissa dan Pak Badari saat menggeluti bisnis UMKM Bajek Landa Macani ini, terutama dalam hal modal usaha. Biasa menjadi kendala kita berbicara tentang modal, karena kalau kita menjual biasanya kita di kampung-kampung, ya kita juga itu berperkemanusiaan kepada teman-teman atau keluarga kah. Jadi yang kami paling butuhkan ke depannya nanti ini, mudah-mudahan bisa sampai apa yang kami ucapkan dan kami doakan, khususnya untuk pemerintah, khususnya di Kabupaten Nrekang, supaya usaha UMKM Bajek Landa Macani bisa juga memberikan kontribusi untuk Kabupaten Nrekang. Karena sudah banyak bajek yang dijual di pasar-pasar atau di warung-warung. Mungkin kalau ini yang dimakan berbeda rasanya. Sebagai satu-satunya keluarga yang merintis usaha bajek di Desa Langda, besar harapan dari Ibu Anissa dan Pak Badari agar usaha ini dapat dilanjutkan oleh anak-anak mereka. Namun, hal tersebut masih menjadi harapan karena saat ini anak-anak dari Ibu Anissa dan Pak Badari tidak ada lagi yang mau melanjutkan usaha ini. Entah berapa lama lagi, cita rasa otentik Bajek Landa Macani dari tangan Ibu Anissa dapat kita nikmati. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Padai pun
balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan. Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput. Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget. Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim, maka jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam. Kama kadi kulemi kalenta ni
kabatara tentunya. Wajib ngurang-ngurangi naki saile bokota naki rangi riwatunta empotuna naki rangi riwatunta empotuna. Kabatara tentuana. Wajib ngurang-ngurangi naki saile bokota naki rangi riwatunta empotuna naki rangi riwatunta empotuna. Peringatan Suara indah, drama penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa.
Indonesia, sesuatu